Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel pendidikan Anda, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, ini kita akan berbagi apa? Kali ini kita akan berbagi pengetahuan mengenai taksonomi pembelajaran dalam konteks kurikulum merdeka. Bagaimana kita merumuskan capaian pembelajaran yang kalau di ekuivalennya di kurikulum 2013 seperti KD, KI, ini kan harus ada transisi. Nah, bersama kita pakarnya adalah Profesor Dr. Said Hamid Hasan. Beliau adalah guru besar UPI dan ini adalah sudah merupakan episode yang ke-12. Kalau Anda misalkan kehilangan episode sebelumnya, gampang sekali untuk mendapatkannya. Klik panah yang ada di judul video itu, di bawah itu tautannya ada semua. Dan oleh karena itu jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Profesor Dr. Hamid Hasan dan juga video dari Suyanto.id. Nah, kita sapa dulu dan tentu saja saya berharap Anda share video ini supaya para guru yang lain bisa memanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Suyanto. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Hamid, dan ini kita Alhamdulillah. sudah berada di episode ke-12. Diam-diam sudah 12 kita menjumpai para pemirsa Suyanto.id. Nah, gimana caranya Pak Hamid supaya guru bisa tertolong atau dalam arti ada jembatan keledai dari misalkan guru yang biasa mengajar kurikulum 2013 mau memilih kurikulum merdeka. Apa yang dilakukan terkait dengan penentuan capaian pembelajaran dalam konteks taksonomi pembelajaran. Pak Hamid. Ya, baik. Terima kasih Pak Suyanto, Ibu dan Bapak, para pendengar, penggemar Suyanto.id. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini dan semoga pertemuan ini menjadi suatu juga pertemuan yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, seperti tadi sudah dikatakan oleh Pak Suyanto bahwa di dalam kurikulum 2013 kita mengenal adanya KI, KD. Ya, KI itu yang mengorganisasikan semua mata pelajaran sehingga dengan demikian KI diarahkan untuk mata pelajaran itu diarahkan untuk mencapai KI yang dirumuskan untuk setiap jenjang dan sebagainya. Jadi dengan demikian lebih sifatnya umum. Sedangkan KD itu sifatnya adalah pada setiap mata pelajaran. Ya, jadi KI 1 sikap beragama, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan. Nah, KD pengetahuan itu semua mengarah kepada pengetahuan itu. Nah, itu ada yang kalau Ibu Bapak melaksanakan kurikulum 2013, maka Ibu dan Bapak mengkaji KD itu dan kaitannya dengan KI. Nah, sementara KI KD 4 itu adalah melaksanakan atau menerapkan menggunakan pengetahuan yang sudah dipelajari pada KI KD 3, sehingga dengan demikian anak itu melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dia pahami, sehingga mereka tidak verbalistis, tidak hanya hafal, tapi mereka tahu sudah memang melaksanakannya. Seperti itu. Nah, untuk pelajaran matematika, mata pelajaran IPA, itu suatu hal yang biasa. Ya, tetapi untuk pelajaran lain bahasa IPS seperti itu, maka harus terbiasa menerapkan apa yang sudah dipelajari itu menjadi suatu kenyataan yang dia bisa gunakan dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, itulah fungsi KI KD 4. Nah, kalau umpamanya kita lihat pada kurikulum merdeka, maka terjadi perubahan di sana. Di kurikulum merdeka kita tidak lagi mengenal adanya KI, kita tidak juga mengenal adanya KD. Tetapi di sana setiap mata pelajaran itu memiliki yang namanya capaian pembelajaran. Jadi kalau umpamanya bahasa Indonesia, maka di situ ada dokumen atau modul istilahnya capaian pembelajaran bahasa Indonesia.
Nah, di situ dari kelas paling bawah sampai kepada SMA, kelas yang tertinggi itu ada di sana. Mhm. Ya, jadi setiap mata pelajaran punya modul itu. Nah, dengan demikian maka guru harus memperhatikan modul itu. Ya, Mhm. dan di dalam modul itu ada komponen yang harus dilihat. Yang pertama adalah umpamanya ada yang dinamakannya elemen. Ya, elemen ini adalah materi pokok dari pelajaran itu. Katakan umpamanya di dalam bahasa Indonesia ada elemen membaca dan memirsa. Oke. Ya, itu satu elemen, ya. Nah, ada lagi menulis satu elemen dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu setiap elemen mempunyai capaian pembelajaran. Jadi tidak mata pelajaran itu yang memiliki capaian pembelajarannya itu umum, tetapi setiap elemen itu memiliki capaian pembelajaran. Nah, Ya. guru di sinilah di dalam capaian pembelajaran ini guru harus hati-hati karena guru harus mengkajinya dengan baik. Kalau dulu di dalam kurikulum 2013 guru harus mengkaji KD. Nah, Mhm. sekarang melihat apa yang ada di dalam KD, komponen kognitifnya apa, komponen afektifnya apa, komponen psikomotoriknya apa, materi pengetahuannya apa. Nah, hal yang sama harus dilakukan oleh guru yang melaksanakan kurikulum merdeka dan dia harus melihat apa yang ada dalam capaian pembelajaran suatu elemen. Jadi dia harus betul-betul memahami capaian pembelajaran elemen itu untuk bisa dikembangkan dalam materi ajar Mhm. dan proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Itu satu hal yang ini. Yang kedua yang harus dia perhatikan bahwa di dalam setiap capaian pembelajaran Ya. materi ajar itu sudah dibagi di dalam kategori-kategori ya yang ada dari A, B, C, D, E, F. Ya, jadi tergantung itu kelas Oke. mana ibu dan bapak mengajar. Kalau ibu dan bapak mengajar di SD maka ada kategori A itu untuk kelas 1 2, Oke. kategori B kelas 3 kelas 4, kategori C kelas 5 kelas 6. Nah, kalau ibu bapak mengajar di SMP itu mudah, hanya satu kategori D saja. Jadi tidak ada perbedaan. Ya. Nah, tapi kalau ibu bapak mengajar di SMA itu ada kategori E itu untuk kelas 10 dan kategori F untuk kelas 11 12. Jadi ini kategori ini jenjang kesulitan materi. Mhm. Ya. Jadi dengan demikian materi jenjang B lebih sulit dari A, Mhm. materi jenjang F lebih sulit dari E. Ini harus dilihat di situ dan itu terumuskan nanti di dalam capaian pembelajaran itu. Ya, itu Ya. Pak Med, maaf, itu hierarkinya ya. Kalau begitu kan bisa di-adjust dari kalau mengadopsi taksonomi itu Pak Med. Dari Oh iya, C1, C2, C3 sampai ke iya, grade misalkan. iya. Bisa ya? Iya, Nah. jadi kan kalau kita pelajari taksonomi, taksonomi itu kan C1, C2, C3, C4, C5, C6 itu kan diajarkan dari TK sampai ke S3, Ya. kan? Nah, tetapi C1 untuk TK dengan Ya. C1 untuk SMP, C1 untuk S3 itu kan berbeda tingkat kesulitannya, Nah, kedalamannya ya. kedalamannya ya. Ya. Sayangnya ini tidak diikuti berdasarkan suatu standar isi yang harusnya ada dikembangkan gitu kan, Oke. sehingga dengan demikian dia mengacu tingkat kesulitannya itu pada standar isi yang ditetapkan gitu kan, tapi karena tidak menggunakan standar lagi jadi tidak ada standarnya seperti itu ya. Nah, harusnya itu ada gitu kan Ya, sehingga ya. ya. Maunya merdeka, merdeka itu bukan berarti semau-maunya untuk membuat suatu standar capaian. Jadi saya kira di sini sekolah harus memikirkan itu. Guru bersama kepala sekolah itu mungkin harus duduk bareng. Standarnya seperti apa gitu Pak Ahmed mungkin ya. Oh Nah, iya, nah, ya. jadi di kelas mereka harus merumuskan itu yang berlaku untuk semua mata pelajaran Hmm. berdasarkan kajian. Jadi kajiannya terbalik jadi Pak Yanto.
Jadi Iya. mereka mengkaji setiap capaian pembelajaran mata pelajaran yang ada dan menemukan tingkat kesulitannya itu, dan itu dirumuskan bersama. Kecuali SMP tadi saya katakan itu yang enak karena itu tidak ada lagi tingkatan-tingkatannya di sana. Saya Oh. tidak tahu mengapa. Dan naskah akademiknya nggak ada. Ya, padahal SMP itu kan itu masa anak pancaroba ya. Heeh. Dan dari segi psikologi perkembangan itu bukan main, itu kan Ya, ya, ya. perubahan kalau kita belajar Piaget, maka itu mulai dengan formal operational Formal. thinking, dan itu kan wah, itu jenjangnya bukan main. Di negara lain itu ada jenjangnya, di Inggris itu ada jenjangnya ya. Jadi saya tidak tahu mengapa, tetapi kembali ke situ, maka di dalam rumusan capaian pembelajaran itu ada komponen kognitif, ada komponen afektif, ada komponen psikomotorik, dan ada komponen konten, pengetahuan. Ya. Ya, jadi di sini guru juga harus mengubah sikapnya. Kalau dulu itu jelas dipisahkan Ya. antara kognitif, afektif, psikomotor gitu ya. Sekarang tidak, itu digabungkan dalam satu rumusan. Tuh. Nah, jadi dengan demikian maka guru harus hati-hati, kalau tidak maka satu terlewati, yang lain tidak Iya. tidak diajarkan seperti itu Ya. 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 Jadi itu satu hal yang menyebab masalahnya itu menjadi lebih kompleks seperti Tapi itu. Pak Hamid, kan tidak semua aspek integrasi itu bisa. Suatu saat bahwa kognitif itu belum tentu bisa diintegrasikan dengan psikomotorik mungkin. Kan ada itu seperti itu. Apa Iya, harus ya, soal aspek psikomotorik itu aspek yang paling sulit sebetulnya untuk ya. diintegrasikan ya. Soal dia mempunyai kaidah yang dia memerlukan kognitif, dia memerlukan pengetahuan, dan dia memerlukan afektif seperti begitu ya. Nah, jadi dan skills tertentu untuk mata pelajaran tertentu itu menjadi sudah sangat sedikit gitu kan. Ya. Sementara skill psikomotor tertentu untuk mata pelajaran tertentu memang masih cukup banyak gitu kan, seperti itu. Jadi Ya. memang harusnya itu agak aneh, tapi itu yang dikembangkan. Ya, tapi yang di SMP itu nggak bedakan hierarki tadi Pak Hamid. Enggak, hanya ada satu, D. Hierarkinya cuma D. Oh, tiba-tiba. Jadi kelas 7, 8, 9 tingkat kesulitan materinya sama. Ini secara pedagogik sudah jelas tidak sulit dipertanggungjawabkan, tapi ya itu yang harus diketahui oleh guru seperti itu. Ya, 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 ya. Inilah para guru harus paham, guru SMP, karena modulnya itu tingkat kesulitannya sama dari kelas 7, 8, 9, dan itu perlu duduk bareng memikirkan bagaimana suatu sekolah itu bisa merumuskan bagaimana mengajar di SMP itu memperhatikan perkembangan anak-anak dari sisi psikologisnya. Saya kira harus begitu kan Pak Amir? Ya, ya, akhirnya guru sekolah, bahkan guru dan sekolah mengambil inisiatif sendiri, karena kalau guru saja nanti antara satu guru dengan guru lain tidak nyambung gitu kan, kasihan anaknya gitu kan. Ya, ya. Dan Gitu. saya pikir ini andai kata kepala sekolah, guru belum bisa, saya himbau bisa mendapatkan narasumber yang terdekat di sekolah itu. Dan beruntunglah misalkan kalau sekolah-sekolah itu dekat dengan perguruan tinggi. Dekat dengan perguruan tinggi sehingga dia bisa mendapatkan narasumber. Kalau yang tidak mungkin gimana Pak Hamid? Ada nggak petunjuk yang top down mengenai hal itu? Belum ada kan Pak Hamid? Belum ada, jadi mungkin memang harus ada instruktur yang mendampingi mereka. Seperti mengerjakan proyek itu kan juga bukan mudah. Ya, Ya, jadi dengan demikian maka bagaimana ini menyatukannya di dalam proyek, satu kemampuan yang 3 dimensi kemampuan dalam satu ini. Ya, oke. dalam prakteknya yang lalu-lalu juga memang demikian gitu kan. Tapi yang lalu-lalu itu jelas yang Ya, dikembangkan kognitifnya ini, afektifnya ini, psikomotornya ini, dan di dalam kegiatan memang tidak pernah dipisahkan. Itu satu kegiatan yang memang menyatu semuanya. Tapi ya, dalam level perencanaan ada.
Nah, sekarang pada level perencanaan tidak terpisah. Nah, ini bagaimana menganukannya, mengintegrasikannya dalam kegiatan, tetapi guru tahu bahwa oh, ini yang ini kognitifnya oke, ini sesuai sudah dengan yang dirancang. Ya. Nah, itu satu hal yang juga harus dipikirkan baik-baik oleh guru. Kalau Nah, tidak maka itu ya. akan hancur, rusak. Ya, mungkin manfaatkan sambil untuk uji nyali terhadap sekolah penggerak, guru penggerak itu diajak mengembangkan itu, saya kira, oleh sekolah-sekolah itu. Ya. Kalau saja tetangganya ada sekolah penggerak, undang narasumber dari para sekolah penggerak itu. Karena kan mencari narasumber yang betul-betul memahami kurikulum Merdeka, saya kira tidak gampang. Karena baru saja diuji coba, diluncurkan, dan persiapan untuk pendampingan itu kan perlu persiapan yang panjang, Pak Ahmed ya. Itu kan. Oh iya, Ya. karena itu kan di dalam teori implementasi biasanya 2 tahun pertama atau 3 tahun, bahkan ada yang 3 tahun, tapi pada umumnya 2 tahun pertama itu belum masa implementasi penuh, biasanya disebut itu initial implementation stage. Ya, jadi masih masa awal implementasi. Karena masih banyak masalah yang dihadapi oleh guru seperti begitu ya. Biasanya di negara maju itu disebut piloting, dan dari piloting itu ada feedback, setelah di feedback diperbarui, baru diterapkan secara terbatas. Nah, ini kan tiba-tiba secara nasional pilih mana yang Anda maui. Nah, sekolah tentu saja ini rata-rata dengan rasa cemas, ngeri-ngeri sedap, tentu memilih kurikulum Merdeka, Pak Ahmed, saya kira. Ngeri-ngeri sedap ya. Iya, sebab mereka juga akan mempunyai praduga begitu kan ya. Pasti kalau melaksanakan kurikulum Merdeka kan pasti segala support, perhatian akan diberikan gitu kan. Nah, sementara kalau mereka melaksanakan kurikulum yang lain, apakah itu 2013, apakah itu yang dinamakan darurat, pemerintah kan tidak semangat ke sana. Ya, dan bahkan landasan hukumnya katanya sudah dihentikan itu. Nah, makanya. Jadi dengan demikian maka sebetulnya sekolah tidak punya pilihan sebetulnya secara praktek. Jadi pilihan itu hanya PHP saja itu. Ya, baiklah Pak Hamid, saya kira kita Prof. Hamid Hasan sudah membantu para guru. Mudah-mudahan berterima dan menjadi inspirasi yang dahsyat bagi para guru dan kepala sekolah untuk berijtihad membuat kurikulumnya itu workable, kurikulum Merdekanya itu workable di sekolah masing-masing, sehingga capaian pembelajarannya itu ya mirip-mirip KDKI di kurikulum 2013 yang diimplementasikan di kandang binatang yang baru. Saya kira begitu, Pak Hamid. Terima kasih atas kehadirannya, Pak Hamid, dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin, amin. Nah, ini terima kasih juga para pendengar Suyanto.id, tapi ini baru kita bicara tentang awal, tentang bagaimana melaksanakan capaian pembelajaran itu. Ya, tadi baru bicara konsep besarnya gitu kan. Nanti bagaimana konsep operasionalnya dan sebagainya, kemudian mengembangkannya dalam dalam materi ajar, karena materi ajar harus mencakup materi kemampuan berpikir, ya. Nah, kemudian bagaimana masukkannya dalam proyek. Jadi masih guru masih banyak harus bekerja untuk itu, Pak Yanto ya. Dan mudah-mudahan memang ini apa yang kita bicarakan membantu guru untuk bisa lebih paham dan bisa lebih mampu dalam menerapkan kurikulum Merdeka itu. Ya, oke. Saya kira begitu, Pak Hamid. Jadi apa yang lebih detail, lebih strategis, masih kita berikan pada episode mendatang, supaya guru lebih kepo untuk mengikuti kita, Pak Hamid. Ada penasaran, tetap ikut pada channel ini, karena ini adalah channel pendidikan untuk para guru semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto, dan juga pada penggemar Suyanto.id. Selamat menjalankan ibadah saum bagi yang beragama Islam, ya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang terbaik. Amin. Dan menjadi orang yang bertakwa. Terima kasih. Ya.
Anda.